Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore. Pilpres masih mencari siapa yang nanti menjadi presiden dan wakil presiden. Di samping itu pasti ada hal yang lain yang terus menggelinding juga, soal nasab. Lagi-lagi soal nasab. Kenapa ini sampai muncul? Karena tidak ada solusi dari pihak-pihak atau konstituen atau pihak yang paling punya tanggung jawab menjaga umat. Itu mereka tidak punya solusi. Solusinya itu ya begitu, hanya begitu, hanya begitu. Mentok pelaporan, udah sampai itu aja. Itu pun jarang. Mana ada nggak? Nggak ada lah gitu loh. Makanya itu soal ini masih terus ada. Ini ada satu video yang bisa dibilang ini sesungguhnya apa ya? Kritik kalian, hati kalian akan terwakili oleh video ini. Pasti banyak berpikir, kok PBNU sekarang begini, begitu ya kan? Lalu ada juga yang berpikir, kok banyak ulama si A, si B, si C yang punya nama top, Marco top, yang punya nama tenar kok hanya begitu. Memang ya, memang sudah zamannya begitu. Kalau ibaratnya mau menarik napas panjang, ya memang sudah zamannya. Ada loh sebagian di antara mereka itu orang yang bisa dibilang top, atau ulama top, atau keturunannya orang top, atau yang jamaahnya sangat besar, bahkan santrinya sangat besar. Mereka itu seakan-akan apa ya, inferior. Mereka seakan-akan udahlah gitu loh, masa bodoh dengan apa yang terjadi dengan tesis nasab. Masa bodoh, tapi tidak masa bodoh dengan capres. Tidak, sama sekali tidak. Bahkan paling merespon. Nah itu anehnya. Padahal tesis ini nyangkut ilmu, juga nyangkut masa depan bangsa kita ini sesungguhnya. Tapi mereka tidak merespon, pura-pura tidak tahu. Walau Anda cek deh si A, si B, si C gitu misalkan, orang yang sangat terkenal, santrinya banyak, jamaahnya banyak, dia karena apa ngikuti atau bisa dibilang apa ya, hanya meneruskan orang tuanya dulu masa lalu untuk menghandle pondok pesantrennya, untuk menghandle jamaahnya. Tapi mereka ini kurang peran dalam misalkan meminimalkan intoleran, terorisme, isu-isu politik jahat. Mereka jarang, pura-pura nggak ngelihat gitu loh. Padahal kakek buyut mereka tuh pejuang zaman dulu. Nah sekarang ini mereka udah menikmati enaknya gitu loh. Lalu lupa saat di depan umatnya, saat di depan orang, ya hanya begitu-begitu saja. Apakah ini yang dinamakan sudah lupa dengan perjuangan kakek buyutnya mereka itu dulu? Kakek buyut mereka itu dulu tuh banyak jadi pejuang membela negara ini. Banyak lah gitu loh. Maka banyak orang yang kecewa dengan mereka. Apalagi ini sekarang nyangkut pilpres, apalagi soal tesis nasab. Banyak yang kecewa dengan mereka. Salah satunya itu saya orang biasa gitu loh. Dengan harapan mereka itu berbicara gitu loh, merespon gitu loh. Padahal mereka itu nggak punya solusi apapun. Dan mereka nggak mau nyari. Karena apa? Belum nyasar ke mereka. Kalau duri-duri tajam itu nyasar ke mereka, mereka baru bersuara. Mereka seperti sudah keenakan. Wah, santri saya ini udah puluhan ribu, santri saya ini udah 10.000, 15.000, 5.000, sudah seperti keenakan. Ya enak lah, kan juga dapat hibah dari pemerintah. Tapi yang berjuang contohnya seperti Islah Bahrawi, dia juga sangat kecewa dengan keadaan seperti ini, apalagi perpolitikan yang seperti ini. Si A, si B memihak ini, memihak itu. Perjuangan orang-orang yang di medsos yang gencar meminimalisir intoleran, terorisme, itu sekarang kan nggak dihargai, dikhianati oleh mereka yang sudah punya panggung besar, yang sudah punya majelis besar. Coba Anda ceklah mereka itu, setiap mereka ceramah, pernah mereka menyinggung hal A, B, C, D soal intoleran? Jarang.
sedikit, sama sekali bisa dibilang bisa dihitung lah. Yang menyinggung itu ya aktivis-aktivis di medsos, di YouTube, di Twitter, seperti itu saja. Padahal orang-orang itu banyak jasanya, cuman nggak dilihat orang. Sedangkan mereka yang ibaratnya meneruskan dari bapak ibunya, ayahnya, mereka menebarkan pesona, mereka mencari sebanyak-banyaknya umat mereka. Tapi ada satu hal itu tadi, mereka kebanyakan taklid mereka itu. Apakah itu efek dari pengajaran adab? Tidak juga. Tentu kita lihat banyak di televisi, di YouTube, dimanapun lah, di Facebook. Setelah ada kiai datang, wah adabnya tinggi, pada menunduk, bagus. Tapi kadang itu ke bawah, ke dalam apa? Pemikiran. Akhirnya jadi semua hal itu dianggap taklid. Nah ini dia videonya dari, ini layak sebenarnya apa ya, Mujadid Kiai Imaduddin Usman. Ini dia. Jangan sensi mendengar ceramah dari sang Mujadid ini. Kenapa saya sebut Mujadid? Jelas apa yang dia lakukan ini masuk bisa kemana-mana, ke sejarah, ke sesuatu hal yang itu terkubur selama ini, ke sesuatu hal yang selama ini kita tidak tahu, ke sesuatu hal yang selama ini misalkan dikelabui, pembodohan dan lain sebagainya, terbongkar dari sejarah, makam, kewalian, keturunan dan lain-lain yang selama ini apa banyak dipakai untuk kebanggaan oknum-oknum tertentu, untuk apa, mencari gini. Dan satu, membodohi umat. Ini dia videonya. Ketika 1 tahun yang lalu saya menyajikan hasil kajian saya tentang terputusnya nasabah Alawi, kemudian itu menjadi diskursus publik, bukan hanya di Indonesia tapi juga di Timur Tengah dan beberapa negara Asia Tenggara yang di situ ada Habibah Alawi. Hari ini baru saya mendapat sebuah jawaban kenapa Indonesia minim melahirkan para ulama-ulama kelas dunia. Jawabannya adalah taklid buta. Kenapa Indonesia minim melahirkan para ulama-ulama kelas dunia? Jawabannya adalah taklid buta. Taklid buta. Qabulu qaulin bila hujjatin, menerima ucapan tanpa adanya dalil sekalipun dari orang lain. Dari mana kesimpulan itu muncul? Kesimpulan itu muncul dari narasi-narasi yang terbangun di media sosial tentang bagaimana para santri kita dan para ulama menyikapi diskursus nasab itu. Sebagian besar dari saudara-saudara kita itu ketika menyikapi diskursus nasab ini mengatakan, oh dulu kan Mbah Hasyim Asy'ari tidak mempermasalahkan nasab Ba'alawi, kenapa sekarang kita mempermasalahkan? Apakah misalnya Imaduddin Usman itu lebih baik, lebih pintar daripada Syekh Hasyim Asy'ari? Mbah Khalil tidak mempermasalahkan. Apakah Imaduddin Usman itu lebih baik dan lebih pintar daripada Mbah Khalil Bakalan? Ibnu Hatim telah menyebutkan susunan daripada silsilah Ba'alawi. Apakah Imaduddin Usman itu lebih pintar daripada Ibnu Hajar? Narasi-narasi semacam ini memperlihatkan ada masalah kita di dalam taklid. Nah, taklid itu sangat mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Quran agar umat Islam tidak terjebak dalam setan-setan taklid. Imam Ghazali mengatakan taklid ini setan. Lihat Ihya Ulumuddin. Bagaimana Al-Quran mengatakan, inna wajadna aba'ana ala millatin wa inna ala atharihim muqtadun. Karena bapak kita sudah begini, mempunyai pendapat, apakah ada dalil atau tidak ada dalil, maka inna ala atharihim muqtadun,
kita mengikuti saja walaupun tidak ada dalilnya. Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa adanya dalil. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan engkau ikuti apapun tanpa adanya ilmu. Ma huwal ilmu? Al-ilmu huwad dalilu. Ilmu itu adalah dalil. Ilmu itu adalah dalil. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu bukan perintah Allah untuk bertaklid, tapi perintah Allah untuk bertanya tentang dalil. Fas'alu ahla dzikri. Maka tanyalah para ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau engkau tidak tahu. Tanya apa? Tanya dalilnya, bukan tanya akan kesimpulannya. Imam Ghazali di dalam Al-Mustasfa misalnya, ayat ini fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun adalah bertanya tentang riwayat. Bertanya tentang riwayat, bukan bertanya tentang pendapat. Artinya apakah ada riwayat tentang suatu masalah yang kami hadapi ini dari Nabi, dari para sahabat, khulafaur rasyidin, apakah ada? Kalau kita tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bukan bertanya tentang pendapat dari seorang laki-laki yang sama dengan kita, dia adalah seorang laki-laki. Tidak bertanya kepadanya tentang pikirannya, tetapi bertanya tentang riwayat. Kenapa kita tidak bertanya tentang pikiran orang? Karena pikiran orang itu sama dengan pikiran kita. Yang membedakan adalah pikiran itu apakah berdasarkan dalil ataukah tidak. Imam Syafi'i mengatakan la yahillu taqlidu ahadin siwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengikuti, tidak halal. Ini kata-katanya luar biasa. Tidak halal kita mengikuti seseorang siwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik juga mengatakan hal yang hampir mirip. Kullu ahadin yukhadu qawluhu wa yuraddu ila sahib hadzal qabri. Setiap orang ucapannya boleh diterima dan boleh ditolak kecuali sahib hadzal qabri ayyin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah masalah kita. Menurut saya, kenapa ulama-ulama Indonesia tidak naik-naik level? Ini kita tidak bicara tentang awam. Kita sudah tahu taklid hukumnya bagi orang awam. Orang awam bukan hanya boleh, tetapi bahkan dia wajib untuk bertaklid. Yang kita bicarakan hari ini adalah ulama. Dia yang sudah bisa baca kitab kuning, dia yang sudah mengerti ilmu usul fiqih, dia sudah mengerti ilmu ma'ani, dia sudah mengerti ilmu bayan, tetapi dalam pendapat seperti orang awam. Bagaimana orang awam dalam berpendapat? Orang awam berpendapat dengan taklid. Dia beribadah dengan taklid, li'annahu la yaqdirul ijtihad. Karena dia tidak mampu untuk beristihad. Yang kita maksud istihad ini bukanlah istihad dalam pengertian seperti Imam Syafi'i beristihad umpamanya. Itu pun sebenarnya bagi siapapun masih ada. Bagaimana diskursus al-istihadu mutlaqun amla? Apakah istihad itu tertutup ataukah tidak? Istihad itu selamanya tidak tertutup. Kenapa? Karena an-nawazil la tatahaddad. Nawazil itu peristiwa-peristiwa tidak terbatas. Sementara an-nususu yatahaddad. Nusus itu, nas-nas itu terbatas. Ketika nas-nas, teks-teks Al-Quran atau Al-Hadis tidak bisa untuk menjadi jawaban
daripada perkembangan zaman, peristiwa-peristiwa baru yang muncul, lalu dengan apa kita harus merespon peristiwa-peristiwa baru itu apabila ijtihad itu telah tertutup?